Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Helen Pilker. Saya Dewi Aprilianti. Saya Mesil. Saya Seven Dianter. Kami akan mensimulasikan asuhan keperawatan penyakit stroke. Selamat menyaksikan. Stroke merupakan gangguan suplai darah pada otak yang terjadi karena adanya sumbatan oleh gumpalan darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak sehingga terjadi kerusakan pada jaringan otak. Stroke merupakan gangguan perkembangan tanda-tanda klinis vokal atau global yang pesat disebabkan oleh gangguan pada fungsi otak dengan gejala-gejala yang terjadi dalam waktu 24 jam atau lebih yang dapat menyebabkan kematian. Penyebab penyakit stroke terjadi karena aliran darah ke otak terhambat atau terputus. Penyebabnya bisa berupa gumpalan darah atau pembuluh darah yang pecah. Stroke juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tekanan darah tinggi, gaya hidup seperti merokok, diabetes, obesitas, riwayat keluarga, penyakit jantung, pola makan, dan stres. Adapun tanda dan gejala penyakit stroke, yang pertama, senyum tidak simetris, yang kedua, gerakan separuh anggota tubuh melemah, yang ketiga, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata, yang keempat, kebas atau baal, yang kelima, pandangan kabur, yang keenam, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba, dan gangguan fungsi keseimbangan. Komplikasi stroke menurut Smeltzer dan Bere Hadi 2020, komplikasi yang dapat terjadi yaitu hipoksia serebral, penurunan aliran darah serebral, emboli serebral. Sedangkan menurut Mahendra dan Epi dalam Nugrah 2019, setelah mengalami stroke, beberapa penderita juga mengalami gangguan kesehatan yang lain seperti depresi, darah beku, memar atau dekubitus, otot mengerut dan sendi kaku, pneumonia atau radang paru-paru, nyeri pundak. Penata laksanaan pada pasien stroke yang pertama ialah mempertahankan saluran napas yang paten, yang kedua mengendalikan tekanan darah untuk usaha memperbaiki hipotensi dan hipertensi. Yang ketiga, berusaha menentukan dan memperbaiki aritmia jantung. Yang keempat, menempatkan pasien dalam posisi yang tepat, tiap 2 jam harus diubah. Yang kelima, mengendalikan hipertensi dan menurunkan tekanan intrakranial atau TIC. Yang keenam, pengobatan konservatif atau pemberian obat. Yang ketujuh, pengobatan pembedahan. Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan upaya untuk pengumpulan data secara lengkap dan sistematis, mulai dari pengumpulan data, identitas, dan evaluasi status kesehatan pasien. Hal-hal yang perlu dikaji pada pasien stroke antara lain: 1. Identitas klien atau penanggung jawab. 2. Keluhan utama. 3. Riwayat penyakit sekarang. 4. Riwayat penyakit dahulu. 5. Riwayat penyakit keluarga. 6. Pola fungsi kesehatan. 7. Pemeriksaan fisik.
Dari hasil pengkajian yang dilakukan kepada pasien stroke, maka diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan aliran darah ke otak terhambat. Yang kedua yaitu defisit perawatan diri seperti makan, mandi, berpakaian, toileting berhubungan dengan kerusakan neuromuskuler. Yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskuler. Yang keempat, gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi fisik. Yang kelima yaitu resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan kesadaran. Yang keenam yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak. Yang ketujuh yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran. Adapun intervensi keperawatan pada pasien stroke sesuai dengan diagnosa yang kemungkinan muncul, yaitu diagnosa pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan aliran darah ke otak terhambat. Adapun intervensi yang dapat dilakukan dilihat dari monitor neurologis. Yang pertama yaitu monitor ukuran, kesimetrisan, reaksi dan bentuk pupil. Yang kedua, monitor tingkat kesadaran klien. Yang ketiga, monitor tanda-tanda vital. Yang keempat, monitor keluhan nyeri kepala, mual dan muntah. Yang kelima, monitor respon klien terhadap pengobatan. Yang keenam, hindari aktivitas jika TIK meningkat. Dan yang ketujuh, observasi kondisi klien. Dilihat dari terapi oksigen, yang pertama, bersihkan jalan nafas dari sekret. Yang kedua, pertahankan jalan nafas tetap efektif, beri oksigen sesuai instruksi. Yang ketiga, monitor aliran oksigen, kanul oksigen dan sistem humidifier. Yang keempat, beri penjelasan kepada klien tentang pentingnya pemberian oksigen. Yang kelima, observasi tanda-tanda hipoventilasi. Yang keenam, monitor respon klien terhadap pemberian oksigen. Dan yang ketujuh, anjurkan klien untuk tetap memakai oksigen selama aktivitas maupun tidur. Yaitu yang pertama, tujuan tercapai atau masalah teratasi jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar yang dilakukan. Yang kedua, tujuan tercapai sebagian atau masalah teratasi sebagian atau klien masih dalam proses pencapaian tujuan jika klien menunjukkan perubahan pada sebagian kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu tujuan tidak tercapai atau masih belum teratasi jika klien hanya menunjukkan sedikit perubahan dan tidak ada kemajuan sama sekali. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi